Oke, masih di bidang kartesius. Sekarang kita akan mempelajari tentang posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu titik A, B. Oke, misalkan kita punya sebuah bidang kartesius seperti ini kan ya. Nah, di video kemarin kita punya bidang kartesius seperti ini dengan titik pusat ini kan ya, 0,0 di sini. 0,0 ya, di sini ya. Nah, sekarang kita punya titik yang baru nih. Titiknya di sini misalkan nih. Nah, ini ya. Kita kasih nama aja, nama titiknya itu titik P. Titik P ini, jarak titik P ke titik pusat ini berapa nih? X, Y-nya. Oke, berarti berapa? X-nya adalah 3, kan ya? X-nya 3, itu X-nya 3, dan Y-nya adalah ke sini, yaitu 2. Oke, ya, jadi kita punya titik P nih. Titik P itu 3,2 terhadap apa? Terhadap titik pusat, yaitu 0,0. Oke, sekarang kita punya titik baru nih di sini. Nah, titik baru di sini nih, gitu ya. Kita kasih nama nih. Titiknya itu titik Q misalkan. Ya, titik Q. Titik Q ini kita mau tahu jaraknya titik Q ini terhadap titik P. Gitu ya, terhadap titik P, bukan ke titik 0,0. Gitu ya. Titik Q ini kita ingin tahu jarak titik Q terhadap titik P. Ya, maka nanti akan jadikan pusatnya itulah titik P gitu ya. Jadi bukan titik 0,0 lagi. Jadi titik pusatnya kita punya titik pusat yang baru, yaitu titik P dengan koordinat 3,2 gitu. Nah, jaraknya berapa nih dari Q ke P gitu kan? Nah, di sini kita buat dulu di titik P ini, kita buat dulu sebuah bidang kartesius yang baru atau garis sumbu X dan sumbu Y yang barunya gitu ya. Oke, misalkan kita tarik garis nih dari titik P ini, garis yang vertikal ke atas seperti ini, gitu ya. Maka ini adalah sumbu Y-nya, gitu ya, sumbu Y. Misalkan ini sumbu Y aksen aja ya, sumbu Y aksen, ya. Nah, kayaknya Y aksen itu karena sumbu Y-nya baru gitu ya. Kalau ini masih yang ini sumbu Y yang lama, kalau ini sumbu Y yang baru. Jadi kita kasih nama aja Y aksen, sumbu Y aksen. Kemudian kita buat garis yang horizontal. Kita tarik garis horizontal. Nah, seperti ini, maka kita kasih nama garis ini adalah sumbu X aksen, gitu ya. Garis sumbu X aksen. Seperti itu. Nah, dari sini kita buat dulu skalanya nih. Kita buat dulu skalanya. Sini titiknya 3,2 gitu ya. Oke, di sini kita kasih skala 1, sini 2, di sini 3, dan di sini adalah 4 gitu ya. Sama seperti ini. Kita buat skala seperti ini. Kemudian yang ini di sini negatif 1, ke sini negatif 2, ke sini jadi negatif 3 ya. Ke sini negatif 4, ke sini negatif 5, ke sini negatif 6, dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita ke atas nih. Ke atasnya berarti di sini adalah 1, ke sini 2, ke sini 3, ke sini 4. Oke, terakhir di sini ya 5. Oke, sekarang ke bawahnya di sini. Nah, negatif 1, ke sini negatif 2, ke sini negatif 3, di sini negatif 4, ke sini negatif 5, sini negatif 6, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang udah dibuat skalanya nih, kita udah buat skalanya, maka di sini bisa kita tentukan titik Q terhadap titik P ini. Ya, posisi titik Q ini terhadap posisi titik P ini gitu. Oke, caranya sama nih. Tinggal kita lihat aja titik Q itu, lihat ke X dulu, sumbu X aksennya gitu ya. Jadi kita tarik garis ke sini, oke, ke sini kan. Nah, ternyata Q itu berada di 2. Kan ya, maka Q ini adalah X-nya adalah 2, koma, Y-nya berapa? Ke sini. Nah, ke sini pun sama 2. Jadi titik Q itu, jarak titik Q terhadap titik P itulah 2,2 gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan sumbu yang
lama, sumbu X yang lama dan sumbu Y yang lama, gitu ya. Jadi kita gunakan sumbu X dan Y yang barunya, seperti itu. Oke, misalkan lagi kita punya titik baru nih. Titiknya di sini. Nah, titiknya di sini nih. Kita kasih nama titiknya itu titik R deh. Nah, titik R. Jarak titik R terhadap titik P. Berapa nih? Ya, terhadap titik P berapa nih? Oke, tinggal kita tarik garis aja nih ke bawah. Untuk X-nya adalah negatif 6. Dan untuk Y-nya adalah berapa nih? Ke sini. Oke. Oh, ke sini ya. Nah, 2. Jadi titik R itu berada di titik koordinat negatif 2, negatif 6,2 gitu ya. Gampang kan ya? Oke. Misalkan ada lagi titik baru nih. Nah, titiknya di sini nih. Kita kasih nama titiknya ke bawah dulu ya. Bentar, di sini di belah sini. Kasih nama garis S deh. Nah, garis S. Oke. Berapa nih jarak titik X ke titik S ini terhadap titik P ini? Kita tarik garis ke sumbu X-nya. Oke, di sini berapa? Nah, di sini berapa berarti? Adalah 3. X-nya adalah 3 gitu kan. Kemudian ke sumbu Y-nya. Ke sini kan. Nah, Y-nya adalah negatif 2. Nah, seperti itu. Gampang ya? Oke, terakhir. Yang terakhir, misalkan kita punya titik di sini nih. Nah, di sini. Oke. Kita kasih nama titiknya PQRST. Nah, titik T. Nah, titik T ini terhadap titik P jaraknya berapa nih? Gitu ya. Pertama X-nya dulu. X-nya berarti tinggal kita tarik garis ke sumbu X yang baru ya, bukan ke sumbu X yang lama, bukan ke sini tapi ke sebelah sini yang barunya. Nih, yang ini ya. Jadi sumbu X-nya itu adalah berapa? Negatif 2. Titik X-nya adalah negatif 2. Kemudian ke sumbu Y-nya, berarti ke sini. Ya, bukan ke sini, tapi ke yang ini. Y-nya adalah negatif 4. Gitu ya. Gampang. Oke, jadi seperti ini untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu. Jadi titik tertentu ini dijadikan titik pusat yang baru. Dan kita gunakan titik pusatnya yang ini, bukan yang lama. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya.